Hai, ketemu lagi dengan Hes Kitchen. Kali ini Hes Kitchen ingin membuat pastel gulung yang lagi viral. Dan di sini saya tanpa menggunakan telur dan juga margarin, tapi hasilnya tetap renyah, bisa berjam-jam ya renyahnya. Dan nanti juga akan ada tips menyimpan pastel untuk di frozen. Bagaimana cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai. Oke, yang pertama kita akan membuat bahan isiannya. Di sini ada 4 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih. Ini kita tumis dengan sedikit minyak ya. Bawang merah dan bawang putihnya ditumis sampai harum dan layu. Kalau sudah, kita masukkan 1 batang wortel. Ini kita masak juga wortelnya sampai matang. Kemudian masukkan sedikit air saja secukupnya untuk mematangkan wortelnya ya. Nah, kalau sudah wortelnya matang, kita masukkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1 sendok teh lada bubuk. Ini kita aduk. Kemudian masukkan 2 keping bihun ya. Saya menggunakan 2 keping bihun yang sudah disiram dengan air panas. Kemudian ditiriskan lalu dimasak seperti ini. Diaduk terus sampai tercampur rata. Kemudian masukkan 1 batang daun bawang. Nah, ini diaduk-aduk ya sampai semua bumbunya menyatu dan tercampur dengan bihunnya seperti ini. Kalau sudah, kita matikan kompor dan disisih. Lalu untuk bahan kulitnya, di sini ada 250 gram terigu protein sedang, setengah sendok teh garam. Nah, untuk bahan keringnya ini kita campur dulu, kita aduk supaya tercampur dengan terigu ya garamnya. Lalu kemudian masukkan 50 ml minyak goreng. Saya tidak menggunakan margarin ya, jadi saya hanya menggunakan minyak goreng. Dituang sedikit demi sedikit, lalu kemudian diaduk, bisa menggunakan sendok, spatula ataupun sumpit seperti ini. Nah, kalau sudah dimasukkan semua, ini diaduk, bisa dilanjutkan mengaduknya menggunakan tangan. Nah, diaduk-aduk, dicampur merata seperti ini sampai berbentuk pasir seperti ini ya, butiran pasir seperti ini. Kalau sudah, tuangkan 100 ml air. Ini saya gunakan air suhu ruang, mau menggunakan air yang dingin juga boleh. Ini jangan terlalu diuleni terlalu lama ya, atau terlalu kencang, karena nanti tekstur dari kulit pastelnya akan keras. Jadi hanya cukup sampai tercampur untuk adonannya ini seperti ini. Jadi tidak perlu diuleni lama-lama, hanya cukup sampai menyatu ya. Nah, ini 100 ml nih saya tidak gunakan semua, ini sisa sedikit airnya ya, hanya sedikit saja sisanya, karena kalau semua takut kelembekan untuk kulit pastelnya, nanti kurang bagus ya kalau terlalu lembek tekstur kulitnya. Nah, setelah itu ini ditutup plastik, kita istirahatkan 30 menit. Nah, setelah 30 menit ini, setelah diistirahatkan 30 menit, ini teksturnya jadi lebih lembut ya, jadi lebih elastis, dan jadi digilasnya lebih mudah nanti, lebih lentur ya. Nah, ini saya menggunakan timbangan. Untuk masing-masing potongannya ini beratnya saya gunakan berat 19 sampai 20 gram. Kalau mau dikira-kira dipotongnya juga boleh. Ini saya potong saya bagi menjadi 20 ya, 20 potong. Jadi nanti akan menjadi 20 pastel dengan berat masing-masing 19 sampai 20 gram. Nah, ini untuk bahan isiannya saya gunakan bihun dan wortel tadi, sayuran, dan juga tambahan telur rebus. Ini saya ambil 1 bagian lalu ditipiskan seperti ini, membentuk bulat. Setipis mungkin ya, tapi jangan sampai sobek.
Setelah itu kita beri isian, saya beri sekitar 1 sampai 1,5 sendok teh ya untuk bihunnya, kemudian dimasukkan telur rebusnya. Dan caranya di sini karena ini pastel gulung, jadi seperti membuat risol ya, membentuknya seperti ini. Bisa dilihat, dilipat samping sisi kiri kanannya, kemudian digulung, lalu ujungnya saya rekatkan menggunakan putih telur ya, supaya saat digoreng nanti tidak lepas untuk ujungnya ini, jadi tidak berantakan isinya ya saat digoreng, jadi bisa tertutup rapat. Nah, jadi seperti ini, seperti risol ya, tapi ini pastel. Kita lakukan seperti tadi, digilas tipis, pipihkan membentuk bulat, melebar. Beri isian 1 sampai 1,5 sendok teh bihun. Kemudian tambahkan telur rebus. Ini 1 telur rebus saya potong menjadi 8 ya, saya bagi jadi 8. Kemudian ujungnya diberi olesan putih telur, lalu direkatkan, dirapikan jadi seperti ini. Nah, lakukan lagi sampai selesai. Jadi membuatnya cukup mudah ya, tidak perlu dipilin untuk pastelnya ini. Cukup digulung seperti risol, tapi dari kulit pastel ya, jadi teksturnya nanti garing, renyah, dan enak lah pokoknya. Oke, ini sudah jadi 20 pieces pastel gulung, siap digoreng. Sebelumnya minyak sudah dipanaskan, kita goreng dengan api sedang saja ya, jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil. Dan ini saya menggoreng yang pertama untuk yang di frozen, jadi cara di frozen itu kita goreng setengah matang ya, cukup sampai warnanya berubah menjadi putih. Jadi jangan sampai berwarna kecoklatan, cukup berubah putih, lalu bisa diangkat dan ditiriskan. Tunggu di suhu ruang baru dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer. Untuk di kulkas bisa bertahan, kulkas bawah ya, bisa bertahan 3 hari. Untuk di freezer bisa 1 sampai 2 bulan. Dan ini apinya juga sedang saja, karena kalau kebesaran cepat gosong nanti matang, renyahnya tidak merata. Kalau apinya terlalu kecil juga nanti akan terlalu banyak menyerap minyak ya pastelnya nanti. Jadi apinya sedang. Nah, ini sudah berubah warnanya menjadi putih seperti ini. Ini bisa langsung kita angkat saja. Kita angkat dan tiriskan. Setelah benar-benar dingin ya, baru bisa ditaruh di dalam wadah tertutup rapat, lalu masukkan ke dalam freezer atau kulkas bawah. Nah, untuk yang kedua ini saya goreng yang langsung dimakan ya, jadi goreng sampai warnanya coklat dan benar-benar matang. Ini kira-kira kalau tadi setengah matang sekitar 5 menit menggorengnya. Kalau untuk sampai matang, sampai warnanya coklat, ini 10 menit kurang lebih ya. Nah, ini muncul tekstur ini ya, kulitnya ada beruntusan seperti itu ya, jadi ada kecil-kecil seperti berjerawat seperti itu. Nah, ini dia, ini ciri khas dari pastel ya, jadi yang membedakan dengan risol. Dan juga kulitnya ini sangat renyah walaupun dengan hanya menggunakan minyak tanpa margarin dan telur, tapi kerenyahannya bisa bertahan berjam-jam ya, bisa 6 sampai 8 jam. Jadi cukup ekonomis ya bahannya. Nah, ini dia kalau sudah warnanya coklat seperti ini bisa diangkat, kemudian ditiriskan. Nah, ini dia sudah jadi yang warna putih ini pastel yang akan kita frozen, dan yang coklat yang sudah benar-benar matang. Nah, yang ini masih putih, ini yang masih setengah matang ya, yang akan saya masukkan ke dalam kulkas untuk digoreng keesokan harinya. Untuk yang coklat ini, nah ini dia yang sudah siap dimakan. Ini dimakan anget-anget dengan cabai rawit, sangat enak ya. Dan pastinya makan satu belum cukup, bisa sampai 3 loh habis.
Ini sangat enak dan renyah. Lihat kulitnya, tekstur kulitnya ini benar-benar renyah dan kerenyahannya bisa 6-8 jam. Jadi ini sangat ekonomis bahannya dan bisa dijadikan ide jualan yang laris manis. Dan pastinya enak ya. Silahkan dicoba resepnya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Hes Kitchen, healthy, happy, and yummy.